Perkenalkan, nama saya Dita Yuliana Sapitri dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu populasi dan sampel penelitian. Saya akan menjelaskan pengertian dari populasi dan sampel. Pengertian populasi yaitu jumlah keseluruhan dari satu satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Pengertian sampel yaitu sebagian dari populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Selanjutnya, alasan penggunaan sampel yang pertama yaitu masalah waktu, yang kedua ukuran populasi, yang ketiga masalah biaya, keempat masalah ketelitian, selanjutnya masalah ekonomis, terus percobaan yang sifatnya merusak. Jadi dengan adanya sampel kita dapat menghemat waktu, biaya, tenaga, kemudian hasil penelitiannya juga lebih akurat dan proses penelitiannya akan lebih mudah. Pengambilan sampel. Yang pertama yaitu kita menentukan target populasinya, terus mendaftarkan seluruh elemen unit populasi, selanjutnya menentukan sumber informasi, selanjutnya menentukan jumlah anggota sampel dan menentukan teknik sampel. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dan teknik pengambilan sampel. Terbagi menjadi dua, yaitu probability dan non-probability. Yang pertama, kita membahas tentang probability. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau sampel random sampling. Teknik penarikan sampel ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel peneliti. Contohnya pengambilan sampel media acak, yaitu dalam suatu penelitian dibutuhkan 30 sampel, sedangkan populasi penelitian berjumlah 100 orang. Selanjutnya, peneliti membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama. Setelah mendapatkan sampel, maka nama yang terpilih dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh, sehingga probabilitas responden berikutnya tetap sama dengan responden pertama. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Contohnya, pengambilan sampel setiap orang ke-10 yang datang ke puskesmas, jadi setiap orang yang datang di urutan 10, 20, 30 seterusnya, maka itulah yang dijadikan sampel penelitian. Yang ketiga, pengambilan sampel acak bersastra, yaitu mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu. Misalnya penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Proses pengacakan diambil dari masing-masing kelompok tersebut. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area. Misalnya peneliti tentang kepuasan pasien di ruang rawat inap, ruang IGD, dan ruang poli di RSA, dan lain sebagainya. Yang kelima, teknik pengambilan sampel acak bertingkat. Misalnya di kecamatan, gugus, desa, RT, dan RW. Selanjutnya, membahas tentang non-probability sampling. Yang pertama yaitu purposive sampling, adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam meneliti sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Yang kedua, snowball sampling, adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Yang ketiga,
accidental sampling. Contohnya, peneliti ingin meneliti tentang penyakit Stevens-Johnson syndrome, yaitu penyakit yang merusak seluruh mukosa atau lapisan tubuh akibat reaksi tubuh terhadap antibiotik. Kasus ini cukup langka dan sulit sekali menemukan kasus tersebut. Dengan demikian, peneliti mengambil sampel saat itu juga saat menemukan kasus tersebut. Kemudian, peneliti melanjutkan pencarian sampel hingga periode tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel dengan cara ini juga cocok untuk peneliti yang bersifat umum. Misalnya, seorang peneliti ingin meneliti keberhasilan kota Bandung kah atau Medan kah. Selanjutnya, ia menanyakan tentang kebersihan kota tersebut. Yang keempat, quote sampling. Teknik pengambilan dengan cara ini biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki jumlah sampel terbatas. Misalnya penelitian pada pasien penderita penyakit tertentu. Dalam suatu area terdapat 10 penderita. Maka populasi tersebut dijadikan sampel secara keseluruhan. Yang kelima, teknik sampel jenuh adalah penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Selanjutnya, cara menentukan ukuran sampel. Yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500. Yang kedua, ukuran berkategori, misalnya pria atau wanita, maka jumlah sampel setiap kategori minimal 30 orang. Sampel berdasarkan jenis penelitian. Bila menggunakan analisis multivariate atau kolerasi atau regresi berganda, maka sampel sama dengan jumlah variabel dikali 10. Contohnya 5 dikali 10, maka sampelnya ada 50. Sampel eksperimen sederhana. Dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing di antara 10 sampai dengan 20. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang populasi dan sampel penelitian. Ada penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.